Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Tadi kita masuk modul keempat atau pertemuan keempat dari session kedua dengan materinya masyarakat dan informasi. Ya, di sini menurut James Martin 1979, jadi sebagian besar dari perkembangan aplikasi komputer di dunia bisnis pada masa mendatang pasti akan berdasarkan terhadap teknologi basis data dan saling mempengaruhi dengan menggunakan jalur internet. Di era informasi ini ada beberapa paradigma perubahan, artinya dari paradigma lama menjadi konsep yang baru seperti konvensional dari manual, standar monopoli, properti menjadi lebih fleksibel, lebih terkonsumsi ya, atau lebih terbungkus lah ya, lebih profesional dan tidak birokrasi, jadi cepat ya. Ya, berikutnya perubahan dari manajemen yang pasti informasi mengalir langsung dari puncak. Ya, informasi mengalir langsung dari punjakan pimpinan sampai jabatan dari manajemen tingkat menengah dengan bantuan menggunakan SIM atau sistem informasi manajemen. Jadi pada tingkat manajemen menengah nanti yang bertahan harus mengubah paradigma atau bagaimana sih di pandangannya ke depan terhadap perkembangan teknologi. Bahan komunikasi juga mengambil pola lebih sifat maya, artinya komunikasi tidak langsung verbal, jadi langsung menggunakan komunikasi elektronik yang sekarang ini ya, contoh menggunakan WhatsApp, bisa telepon, video call atau foto secara real time. Berikutnya juga manajemen atas harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dengan mengambil keputusan berdasarkan DSS atau Decision Support System. Ya, ini adalah ciri-ciri dari era informasi atau satu organisasi telah masuk ke era informasi. Salah satu informasi sebagai alat komoditi atau salah satu komponen penting juga untuk perkembangan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi perkembangan atau distribusi informasi nanti berubah yang tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi dalam web atau dalam bentuk media sosial segala macam. Ya, data informasi harus terbaru ya, tentunya kayak berita update, jurnal, kemudian prediksi penjualan. Nah, sistem layanan yang berubah dari manual ke service ya, jadinya eranya layanan pembelian ya, penjualan dari yang manual sudah menggunakan marketplace ya. Berikutnya adalah kompetisi bersifat global dan ketat. Artinya sekarang siapa yang bisa meraih teknologi informasi dalam penyebaran informasi juga akan menjadi lebih unggul dibandingkan perusahaan atau orang tidak ikut dalam perkembangan teknologi informasi. Ya, dari segi ekonomi juga bergeser dari menghasilkan barang ke layanan jasa seperti distribusi barang, kemudian penjualan, pembayaran ya. Oke, jadi banyak yang sekarang dari hubungan tradisional menjadi yang lebih cepat. Ya. Berikutnya interaksi langsung atau penyedia dan pemakai langsung bertemu langsung dalam marketplace. Ya. Berikutnya kualitas sumber daya juga bisa ditentukan berdasarkan hasil atau bagaimana dia meramu informasi yang baik. Ya. Oke. Berikutnya kepercayaan dan customer menjadi tujuan utama. Atau di dalam bidang e-commerce ya, salah satu kepercayaan atau customer menjadi salah satu tulang punggung atau menjadi satu keharusan. Dan berikutnya pengambilan keputusan juga. Ya, berikutnya pengambilan keputusan juga sekarang sudah berdasarkan menggunakan informasi, lalu berdasarkan rapat atau apa dalam menentukan prospek misalnya penjualan produk atau desain produk ke depannya, maka sekarang dengan bantuan informasi maka keputusan bisa secara cepat dan tepat ya, bisa diprediksi ya. Berikutnya juga terbentuk komunikasi bersifat maya, contohnya di komunitas media sosial atau misalnya suatu kelompok sesuai dengan minat dan keinginan, misalnya komunitas motor atau sepeda ya, terbentuklah komunitas di dunia maya walaupun mereka tidak saling ketemu secara langsung. Ini kita ambil dampak positif dari era informasi sekarang ini yang pasti efisiensi dan penggunaan perangkat waktu juga lebih mobile artinya dimanapun kapanpun bisa dilakukan komunikasi atau transaksi. Berikutnya produktivitas seperti layanan pemerintah, bisnis tadi lebih cepat ya. Berikut kenyamanan karena bisa digunakan di rumah atau di mana saja ya, tanpa batas juga ya, bisa malam bisa siang ya.
juga kecepatan akses pengirimannya atau informasi juga cepat. Itu salah satu dampak positif dari era informasi. Kita masuk ke dampak negatifnya, ya pasti ada rasa takut, kita tidak menguasai teknologi, terasingan juga salah satunya. Bisa juga ada kelompok misinformasi, ada kelompok masyarakat yang tidak memanfaatkan menjadi gaptek. Terus negatif pasti lebih individualistik sekarang sudah, teman misalnya pergi ngobrol ya, teman kamu masih main gadget ya, kompleksitas lebih tinggi ya, kompleksitas lebih tinggi karena lebih banyak permasalahan ya, dan bertahan organisasi menjadi sebuah maju atau tidak maju ya. Bisa juga negatifnya pelanggaran privasi, misalnya penyebaran foto kamu atau informasi yang tanpa izin ya, terus banyak penyalahgunaannya. Pengangguran juga karena ada sistem mekanisme dari yang manual ya, contohnya adalah pengirim paket surat ya, jadi makin berkurang ya. Berikutnya kaburnya citra manusia, makin vulgarnya, makin luasnya pengguna informasi, artinya tanpa batas. Kadang pengguna itu mengeksploitasi diri sendiri tanpa batas. Ini salah satu kaburnya citra dari manusia. Masuk kunci keberhasilan era informasi, artinya dalam meraih keberhasilan di era informasi, yang patuh adalah kreativitas. Artinya di mana kamu ditantang untuk melakukan kreativitas menggunakan fasilitas dan teknologi informasi yang ada di saat ini, bagaimana meramunya atau membungkusnya atau customizability atau menjadi informasi yang berguna, bermanfaat ya. Kemudian ada juga konvensi, yaitu bagaimana sih meraih kepuasan dari pelanggan, biasa di dalam e-commerce ya. Berikutnya adalah human result. Jadi di sini kamu harus siap mengikuti pertentangan perkembangan dari teknologi ya, bukan mereka mencari permasalahan atau mencari orang yang cocok. Jadi kamu harus siap mau nggak siap. Itu salah satu dari IRT. Ya, berikutnya adalah layanan elektronik atau service. Jadi ini menurut Wikipedia. Jadi istilah menunjukkan penyedia layanan melalui internet, contohnya e-commerce, e-government, library, ITK, dan segalanya yang diawali dengan serba E. Layanan dari elektronik service, jadi ada kata O, kata layanan, E, ada implisit menunjukkan tiga hal, yaitu menyediakan layanan oleh penyedia, terus provider, kemudian pemanfaatan akses layanan oleh pihak yang memerlukan untuk user pemakai, kemudian ada penyampaian atau delivery, itu layanan dari penyedia ke layanan atau bagaimana data dikirim atau barang dikirim, itu salah satu layanan dari e-service ya. Kita masuk konsep ke zaman dulu dari era tahun 97-90-an. Jadi konsep layanan elektronik diawali dari perkembangan, yaitu salah satu aplikasi yang dirancang untuk keperluan tertentu, misalnya aplikasi akuntansi, guna data keuangan perusahaan dan mengakses proses neraca flow serta menghasilkan laporan-laporan. Itu pertama kali penggunaan dari rumah elektronik ya. Di tahun 90-2000 di sini ada klien server, jadi ada server melayani pengguna ya. Di sini ada data besar, big data yang digunakan oleh klien untuk keputusan untuk mengambil informasi. Pada konsep ini, jadi membuat penyedia memakai layanan, tapi masing-masing hanya melibatkan dua pihak saja. Nah, sekarang perubahan karakteristik layanan online semakin bervariasi ya. Jadi bidang-bidang itu banyak sudah menerapkan teknologi informasi. Artinya melibatkan banyak pihak yang berinteraksi seperti yang kamu gunakan sekarang, contohnya di e-commerce atau di Lazada atau Shopee, itu ada interaksi pengunjung, ada barang, ada pengiriman, transaksi, pembayaran, kemudian banyak pihak-pihak terlibat dalam proses transaksi tersebut. Ya, ini adalah salah satu integrasi dari aktivitas yang berkaitan dari layanan service tadi ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.